Mukmin pemberani yang ajak Dajjal duel kelak jelang kiamat, meski begini akhir hidupnya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan mukmin pemberani yang hendak bunuh Dajjal. Ketika Dajjal telah muncul, maka dia akan berupaya untuk menjadikan semua manusia tunduk dan menyembahnya. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan menyuruh semua manusia yang dijumpainya untuk menyembahnya. Bila ada manusia yang menentangnya, Dajjal tak segan-segan menyiksanya. Tetapi bagi orang yang beriman, ancaman Dajjal tidak akan membuatnya gentar. Seperti dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa kelak ketika Dajjal muncul, ada seorang mukmin yang berani menentangnya, meskipun konsekuensinya adalah disiksa hingga mati. Kisah ini terdapat dalam kitab hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan melalui jalur Qais bin Wahab dari Abu Al-Wadal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sebagai berikut. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan saat Dajjal muncul, ada seseorang mukmin datang menuju ke arah bala tentara Dajjal yang bersenjata. Kemudian bala tentara itu menanyakan maksud kedatangan orang itu. Mukmin itu pun menjawab bahwa kedatangannya untuk menemui sosok yang baru muncul tersebut, yakni Dajjal. Maka para tentara atau anak buah Dajjal itu bertanya-tanya tentang apakah orang tersebut tidak beriman kepada Dajjal sebagai Tuhan mereka. Dengan tegas mukmin itu menjawab bahwa Robnya tidaklah samar. Maksudnya orang mukmin tersebut menolak menjadikan Dajjal sebagai Tuhan yang harus disembah, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berhak disembah. Lalu salah satu anak buah Dajjal itu menyeru pada yang lain agar membunuh orang mukmin itu. Tetapi pasukan Dajjal yang lain mengingatkan bahwa tidak ada yang berhak membunuh satu orang pun kecuali Dajjal. Maka mereka pun membawa orang mukmin itu menghadap Dajjal. Akhirnya orang mukmin itu bertemu dengan Dajjal yang disembah-sembah para pengikutnya. Saat berhadapan dengan Dajjal, orang mukmin itu tidak gentar sedikit pun. Bahkan dia berkata pada manusia bahwa itulah sosok Dajjal yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Artinya, sosok tersebut bukanlah Tuhan, sebagaimana pasukan atau anak buah Dajjal menyebutnya. Mendengar pernyataan mukmin tersebut, Dajjal murka. Lalu Dajjal memerintahkan anak buahnya agar menyiksa tubuh orang mukmin itu. Maka sekujur punggung dan perut orang mukmin itu penuh dengan pukulan anak buah Dajjal. Lalu Dajjal bertanya kepada orang mukmin itu, "Apa kamu tak mau beriman padaku? Kau adalah Al-Masih pendusta." Begitu jawab mukmin tersebut. Mendengar jawaban itu, Dajjal memerintahkan anak buahnya untuk menggergaji ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki orang mukmin itu. Setelah itu, Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, "Apa kau beriman padaku?" Maka orang mukmin itu pun berkata bahwa kini dia semakin mengetahui itu adalah Dajjal. Dajjal kemudian menyembelihnya, lalu leher dan tulang selangkanya diberi perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Maksudnya tidak dapat menundukkan orang mukmin tersebut sebab kuatnya keimanannya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang mukmin itu diambil lalu dilemparkan. Manusia yang lain mengira bahwa orang mukmin itu dilempar ke neraka. Padahal sejatinya mukmin itu masuk surga sebab kokohnya keimanan melawan Dajjal. Dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sosok mukmin tersebut adalah sosok manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini dapat ditemukan dalam hadis Sahih Muslim nomor 2938 Syarah Sahih Muslim dan nomor 5230 versi Al-Alamiyah.
Kendati demikian, tidak ada keterangan yang jelas terkait siapakah mukmin yang dimaksud. Sebagian ulama menyatakan kata mukmin tersebut bisa siapa saja. Tetapi yang jelas hadis ini bagian dari pemberitahuan Rasulullah SAW atas peristiwa yang akan terjadi kelak.